Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah ceramah singkat tentang ujian hidup. Meskipun pertemuan kita dibatasi oleh layar handphone ataupun layar laptop, semoga tidak mengurangi kehikmatan dari ceramah ini sendiri. Saudariku, pernahkah kita merasa begitu lelah dan gelisah karena banyaknya beban yang kita bawa? Seperti ketika kita sedang mengalami musibah, kekurangan harta, ataupun kehilangan orang yang kita cintai untuk selama-lamanya. Inilah saudaraku, bahwa pada saat itu Allah telah memberikan ujian kepada kita, sebuah cobaan untuk mengukur kadar ketakwaan dan keimanan kita sebagai seorang mukmin dan mukminah yang sejati. Dan Allah sendiri telah mengatakan dalam firman-Nya bahwa setiap hamba-Nya akan diuji untuk mengetahui kadar keimanan. Dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 155, walanna beluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wan naqsim minal amwali wal anfusihi was samarat, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ujian adalah bagian dari hidup manusia. Selama manusia masih hidup, maka ia akan terus diberikan ujian untuk mengukur kadar keimanannya. Seperti yang dikatakan Ustadz Adi Hidayat dalam salah satu ceramahnya, bahwasannya ada 3 tingkatan ujian. Yang pertama adalah baksa. Baksa ini adalah ujian ringan, seperti ketika kita hendak menuju masjid, namun tiba-tiba turun hujan. Ketahuilah saudariku, bahwasannya hal ini merupakan bagian dari ujian yang ringan. Kedua adalah doror. Jenis ujian ini sudah masuk dalam melukai fisik, menyinggung hati, dan membuat tidak tenang. Seperti ketika seorang perempuan yang baru pertama kali hijrah, saat hendak mengenakan hijab yang sempurna, namun nihilnya dia mendapat celaan dari orang-orang sekitarnya. Ketahuilah bahwasannya ini merupakan ujian level. Sementara itu, ujian yang ketiga adalah wasul silu, yaitu ujian yang mengguncang keimanan dan keyakinan. Seperti pada kasus Nabi Yunus alaihi salam, pada saat beliau masuk ke dalam perut ikan yang gelap dan sempit, beliau tidak tahu apakah ia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kemudian ia terus berdoa dan berzikir, dan terjadilah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semacam ini juga pernah didapatkan oleh Rasul dan sahabatnya ketika perang Khandaq. Sampai-sampai sahabat Rasul bertanya, "Ya Rasul, di manakah pertolongan Allah?" Pada level kali ini bukan hanya deras, tapi juga disertai dengan kilat dan petir yang menyambar. Ujian adalah jembatan bagi seorang mukmin untuk memperoleh kebaikan yang berlimpah dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kehadiran pelangi yang selalu dinantikan sesaat setelah hujan atau badai reda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka dia akan memberikan ujian kepadanya. Hadis riwayat Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, tidak ada ujian yang tak bisa dilalui, karena Allah sendiri telah mengukur setiap kemampuan dari hambanya. Dan Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kadar kemampuan hambanya tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi, hadapilah setiap ujian dan cobaan dengan sabar dan ikhlas. Sekalipun cobaan tersebut datang silih berganti dan tak pernah henti. Karena sebesar apapun masalah kita,
namun kita masih memiliki Allah yang maha besar. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ujian adalah bagian dari kehidupan seorang mukmin. Semua manusia diuji tanpa terkecuali. Kemudian kembali kepada diri kita sendirilah, apakah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar atau justru semakin terpuruk dengan keadaan. Oleh karena itu, tetaplah tawakal dan bersabar. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya sementara ia memohon dan berdoa kepadanya. Dan bersiap-siaplah menyambut kabar gembira bagi orang-orang yang sabar dari ujian. Seperti dalam lanjutan surah Al-Baqarah ayat 155. Wabasyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesabaran dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ceramah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua dan tentunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.